Kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Ini adalah kita rapikan dulu ya. Kalau kemarin kita sudah bisa masukkan data ya, kita sudah bisa masukkan data. Kemudian sekarang kita coba untuk merapikan ya. Jadi kalau diklik manajemen user, nah nih bagus nih ya, muncul error ya, nggak apa-apa, nanti kita rapikan ya. Jadi harusnya ketika klik dashboard ya, nah ketika klik dashboard itu harusnya nggak muncul ini yang user ini ya, tapi ketika klik manajemen user yang muncul cuman usernya aja ya. Baik, nah caranya gimana? Kita gunakan lagi jQuery ya, kita gunakan lagi JavaScript-nya. Oke, kita gunakan lagi JavaScript ya. Nah di JavaScript-nya sini, oh ya jangan lupa ya, karena JavaScript ini dia adalah client side programming, jadi dia jalannya di klien. Kalau misalkan JavaScript-nya ini nggak jalan, itu kalian bisa clear cache dulu ya. Jika JavaScript nggak jalan ya, silahkan clear cache browser ya. Nah kemudian untuk tampilannya ini, jadi kalau pas dashboard itu keluarnya cuman dashboard ya, summary sama grafiknya. Kalau manajemen user yang ke sini, oke, kita seperti biasanya kita ambil lagi, kita ngecek ini ya, kita ngecek dulu URI-nya dulu ya, kita cek URI, nanti kita ambil ya, sama seperti tekniknya ketika kita di sini dashboard ya, dashboard manajemen user, ini manajemen user ya karena P-nya user, dan memegang warga ini karena P-nya memegang warga, ini juga memegang warga ya, sama seperti itu tekniknya, cuman ini di JavaScript, kalau kemarin di PHP. Oke, untuk ngecek kita bikin variabel. Kalau di JavaScript variabel itu tanpa dolar ya, seperti biasa URI, kemudian window dot location ya dot href ya. Nah kemudian kalau pengen tahu URI ini isinya apa, kita bisa keluarkan console.log ya, console.log. Di sini URI T2. Nah, kalau di PHP untuk menyambungkan antara string dan variabel pakainya titik. Kalau di Java pakainya plus URI. Ya, oke ya, gini dulu kita coba, kita balik ke konsol. Ya, kita klik manajemen user. Nah, ini ketemu ya. URI-nya ini. Ya, klik di dashboard. URI-nya ini. Ya. Jadi nanti kita cek kalau ini P-nya user, maka tampilannya nanti seperti apa ya. Oke, nah untuk memisahkan seperti biasa splitternya pakainya adalah sama dengan untuk memisahkan, jadi ini ya dengan ini kita pakai sama dengan ya. Nah kita split, kita variabel E kayak biasanya, mau variabelnya apa-apa bebas ya, bisa pakainya yang singkat-singkat, URI.split split. Nah splitnya pakai apa, pakai sama dengan ya, ini beda bahasa pemrograman, beda cara untuk ini ya, string manipulatornya ya. Untuk manipulasi string beda pemrograman, beda caranya, cuman hasilnya sama. Kalau mau melihat ngambil aja user, ini nanti dipecahkan menjadi dua array 0 dan array 1. Kalau mau ngambil usernya berarti array 1
URI. Misalnya kita tulisan di sini URI, kemudian E1-nya itu apa? Ya, tinggal plus E1. Ya. Oke, kita refresh coba. Nah, dapat kan? E1-nya user. Kalau kita klik lihat pemakaian warga, nah, E1-nya adalah pemakaian underscore warga. Nah, oke, udah dapat. Ya, udah dapat E1-nya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, jika kalau user berarti jika E1-nya itu adalah user, maka dia ngapain? Ya, seperti ini. Kalau misalkan ya yang terakhir itu else, nah ya else. Kalau else dia ngapain? Berarti else ini ketika diklik diklik dashboard ya, dashboard. Nah, kalau ini kalau user tadi berarti ini ya. Nah, summary chart ini di hide. Oh ya, ini kita bikin untuk user ya, kita ambil aja semuanya nih. Kita ambil, kita cut, pastekan ke sini. Nah, ini tab ya. Nah, sedangkan kalau dikliknya dashboard itu berarti yang di hide adalah ya ID ini harus show ya, muncul summary dan chartnya itu show. Yang di hide adalah justru ini ID-nya apa ini ID-nya card. Oh, belum ada ID-nya ya, ini belum ada ID-nya, berarti perlu dikasih ID dulu ya, perlu dikasih ID dulu ya, seperti ini. Itu berarti ID-nya adalah user add ya. Ya. Tadi mana di sini ini summary, ini chart. Nah, ini user form, ini dikasih ID-nya adalah user underscore add. Terus yang ini jangan lupa dikasih ID-nya adalah user underscore list ya. Ini yang tabel-tabel, ini kan ada tabel-tabelnya itu kan, user list ya. Nah, kalau diklik dashboard berarti user add dan user list harus hilang. Yang muncul adalah yang summary dan chart. Oke. Nah, tapi yang ini yang hide itu user add dan user list ya. Nah, kalau ini yang ketika klik user munculnya adalah ya, yang muncul adalah yang user list saja ya. User add-nya ya, untuk nambah data itu di hide. Oke, kita coba klik dashboard. Nah, muncul ya. Nah, udah hilang nih. Oke, nah user-usernya hilang. Kemudian klik manajemen user. Nah, dashboard ternyata hilang ya. Ini kalau diklik ini belum kerja ya, ini ya, ini belum kerja, belum kita kasih script ya. Kalau di sini ini masih sama ya. Nah, paling enggak dashboard dan ini sudah benar. Nah, sekarang kita tambahkan, kalau ngeklik user munculnya yang tadi user add tadi, yang ID-nya user add ya. Oke, berarti kita di air.js ya, di bagian user.
Ini ya. Oh, yang di sini membuat tombol bisa diklik ya. Membuat tombol itu bisa diklik. Bentar, ini coba kita di-inspect dulu. Inspect konsol. Nah, ini ya. Ini tombol diklik ya. Tombol bisa diklik. Nah, ini guys di sini ya. Nah, di sini ya data table ini ya, yang kita hilangkan adalah user list-nya ya, karena kalau diklik berarti ini harus hilang, yang keluar adalah user add, ini hilang, kemudian yang user add-nya itu muncul ya. Nah, coba kita refresh dulu, kemudian klik sini. Nah ya, udah bener kan, ini user add yang muncul ya. Kalau mau balik ke tadi ya tinggal klik aja manajemen user. Nah, ini ya, balik lagi ke manajemen user, diklik ke sini, masuk di user ya. Nah, ini tombol diklik ya. Ini bisa kita tutup ya biar tidak kelihatan. User list, hide, show, udah. Nah, sekarang ini kok ini tidak karu-karuan semuanya. Ini bisa kayak gini semuanya. Nah, ini bisa kita hilangkan ya. Bisa kita hilangkan. Pakainya apa? Kita reset ya. Kok di sini. Kita reset. Formnya ini apa? Kayaknya tadi udah ada ID formnya. ID formnya user underscore form. Nah, berarti ya ID-nya user underscore form. User underscore form di apa? Ini tipenya adalah ini ya, traversalnya ya, user underscore form, kemudian input. Nah, input ya, ini dikosongkan, value kosong. Nah, kalau pengen tahu ini actionnya apa aja, silahkan buka lagi jQuery di API documentation. Value-nya val ini kosong. Oke, coba di reset, klik user. Nah, 0000. Lah, ini yang belum, alamatnya belum kosong ya. Alamat ini dia pakainya adalah pakainya mana ya, ini alamat inspect. Oh, ini pakainya text area ya. Dia pakainya adalah text area, berarti ditambahi copy paste text area ya. Text area kosong harusnya. Kita refresh, kita klik user, kosong, text area kosong, kota juga, ini input juga kosong, ini kosong, ini kosong. Oke ya, ini udah ke reset semuanya. Kemudian yang penting lagi adalah, karena ini satu form dipakai untuk memasukkan data dan mengubah data, maka tombolnya ini harus dibedakan ya. Nah, ini harus dibedakan. Kalau tombolnya value-nya user add, ini digunakan, form ini digunakan untuk memasukkan data. Kalau untuk mengubah data berarti ini harus dibedakan, karena kalau ininya sama ya nanti akan masukkan data terus, tidak bisa ngubah-ngubah ya, seperti itu. Untuk mengubah ini user add ya, kita ubah user add ya. Oke, kita ubah user add-nya jadi nanti seperti ini ya maksudnya ya. Jadi misalkan ini ada manajemen user, ketika klik ubah ini formnya sama. Nah, ini kalau kita cek, nah ini akan menjadi value-nya user edit ya. Nah, kita akan ngubah seperti itu
ya. Dan untuk reset, kemudian mereset bel button tombol. Oke, jadi kalau pas ini ya, jadi ketika pas mana tadi? Ini ketika manajemen user seperti ini ya. Kalau diklik user ya, ini benar ya. Ini user add ya. Tapi ketika nanti ngubah itu kan ada di sini. Ya, ubah itu ada di ini masih kurang ya. Ini kurang, harus ada ubah, ada hapus ya di sini ya. Oke, kita tambahi dulu yang di bagian listnya, kita tambahi dulu user list. Oke, kita tambahi lagi th, kita kosongin aja nggak apa-apa. Nah, di sininya dikasih tambah lagi kolom td. Oke, kita tambahin button ambil lagi dari sini buttonnya yang outline, ubah misalkan cari yang hijau, kita paste ke sini, button nih, ubah ya, kemudian ini ubah, kemudian hapus ini danger. Oke, kita refresh. Oke, kita refresh, keluar ya ubah hapus. Kalau karena kebesaran kita kecilkan pakai btn sm, button small. Oke, button small itu ada di sini ya, button small ini ukurannya ya, btn sm dan seterusnya. Kemudian kita refresh, buttonnya sudah kecil ukurannya. Oke, udah ubah hapus ya, udah nih. Nah, ketika kita klik ubah ya, ketika kita nanti klik ubah, ini kan belum bisa karena belum ada skripnya, nanti akan keluar kayak ginian, dengan tombolnya itu adalah user edit ya. Nah, oke, caranya gimana? Caranya di sini kita harus ngasih dulu skripnya ubah ya, ubah biar bisa ketika diklik masuk ke form yang tadi ya. Nih, ubah, sebentar saya lihat. Nah, ubah ini kita kasih elemen A ya, ini untuk bikin link. A href sama dengan ini mau ke mana? Ke index ya, ngelinknya kan ke index.php ya. P nya prosesnya tetap ya, karena ini user, prosesnya adalah user edit karena untuk ngedit. Dan jangan lupa primary key nya apa, karena primary key nya user ya, gini, user sama dengan $user ya. Jangan lupa untuk HTML itu kalau ada A berarti harus ditutup dengan slash A di sininya, slash A ya, jangan lupa ya, slash A seperti ini. Oke, kita simpen dulu ya, kita refresh. Nah, ini ya, bisa dilihat di bagian ini ya. Nah, keluar, oh hilang lagi. Nah, ini ya. Oke, coba ini ya, ini berubah ya. Oh, admin 2, bendera ini udah ngikut ya. Coba kita klik admin 2. Nah, di atasnya akan berubah seperti ini ya, user underscore edit dan user sama dengan admin 2 ya, seperti itu. Nah, ketika ini akan error ya, ini akan error nih, ini error di bagian $li. Nah, ini kenapa error? Karena kan biasanya kan user. Nah ya, nah sekarang ini coba saya lepas. Ini saya lepas, mana ya keterangannya ya? Wah, nggak ada ya. Oh, ini
Nah, ini jalan ketika user, ya, ketika user. Nah, sekarang ini kan user underscore edit and user. Ya, makanya di sini dikasih atau. Ya, copy, paste, user underscore edit and user. Oke, kita save. Ini kita tutup, kita refresh. Kita refresh, kita klik manajemen user. Kita klik ubah. Nah, ya, tetap ya manajemen user. Nah, tapi kenapa ininya kok seperti ini? Ya, balik lagi karena dari sisi JavaScript-nya, ya E1-nya user. Karena E1-nya bukan user nih. Ya, kalau nggak percaya, nih, karena E1-nya, kalau E1-nya ini ya user, maka ini yang dijalankan. Karena E1-nya bukan user, yo berarti nggak dijalankan, berarti dia akan larinya ke sini, ke else sini. Ya, makanya summary buka, chart juga buka. Ya. Nah, biar tampilannya sama, ya udah ini ditambahi lagi. Ya, sama seperti ini. Jika E1 sama dengan user atau ini copy E1 ini ya, user underscore edit and user. Oke, kita refresh, kita klik ubah, ya, kita klik ubah. Nah, ya, kita klik ubah, ini tetap di sini ya. Ya, ini klik ubah, ini masih tadi sudah summary dan ininya sudah hilang. Ya, itu. Oke, sekarang kita tambahin di sini. Ya, tambah di sini. Nah, ini ya, ketika klik ini harusnya munculnya adalah user add. Ya, harusnya munculnya user add seperti ini. Ya. Nah, kenapa munculnya masih, nah, ketika diklik gini, kenapa munculnya masih seperti ini? Ya. Nah, ya, munculnya masih seperti ini. Berarti ini harus ketika sininya itu user, ya, ini ya, ketika ini kan codingannya kan jalannya yang mana tadi? Ya, ini kan. Jika user edit and then user ini masuk ke sini. Tapi ketika ini tampilannya hanya ketika P-nya user. Tapi kalau P-nya bukan user tapi user underscore edit, tampilannya harusnya lain. Ya. Nah, ini harusnya lain, harusnya user add tampilannya. Maka di sini diubah lagi, ya. Bentar, ini berarti ditambah jika ya E1-nya itu user, ya. Nah, E1-nya itu user, maka mana dia? Maka ini, ya. Ini, nah, oke, kata aja masuk ke sini, ya. Nih masuk ke sini, ya. Jadi jika E1-nya itu user, tampilannya ke sini, ya. Kemudian else, ya. Nah, else
Kalau else-nya ini berarti summary chart ya, summary chart, kemudian user list-nya itu yang hilang ya, usernya hilang, yang muncul adalah yang user add ini di show ya, seperti ini. Jadi kalau pas S1 nya itu user, yang muncul yang hilang adalah summary chart dan user add ya, seperti itu. Tapi kalau bukan user, yang user underscore edit tadi ya, yang ini ya, user underscore edit dan user ini nanti akan ini summary chart dan user listnya itu tersembunyi, user add-nya yang muncul ya, seperti itu. Nah kemudian oke, yang ini untuk mereset ini tidak apa, ini taruh aja di atas ya. Nah ini defaultnya ya, defaultnya ini. Kemudian kita coba aja dulu. Bentar, ini ada user list show, user list show. Ya ini oke, bentar. Oke, kita klik. Udah bener apa belum? Nah ini match user, oke ya, keluar nih user list, keluar seperti ini ID-nya user list. Kemudian diklik yang add. Nah bener ya, user listnya hilang. Kita balik lagi ke sini. Kemudian kalau kita klik ubah, harusnya ke user add. Nah udah ya, ini bisa masuk ke user add. Nah user add ini berarti user list ya, user listnya masih ada, user listnya harusnya hilang ya. Oh ini oke, ini oke, kita hapus saja ya, kita reset, kita refresh. Nah hilang ya, jadi yang muncul adalah user add, tapi di sininya tombolnya masih user add. Nah ini harus diganti jadi user edit seperti ini ya. Nih tombolnya harus diganti ya, tombolnya harus diganti. Kemudian nah tombol itu ya, tombol itu ada di ini ya, ID user form kemudian button ya, user form kemudian ke button. Berarti selektornya hashtag user underscore form kemudian ke button ya. Oke, ini saya tulisi reset tombol user add jadi user edit, reset value ya, button kemudian dot file, value nya apa, value nya adalah user underscore edit. Nah nih oke, coba kita refresh lagi, apakah sudah berubah? Nah ini ya, ini sudah berubah, user underscore edit. Kalau kita balik lagi ke depan, manajemen user ya, kita klik user ya. Nah kita klik user, terus simpannya kita inspect ya, ya bener ya, user add. Kita balik ke manajemen user ya, kemudian kita ubah ya, kita klik ubah. Nah value nya udah user edit ya, inspect, value nya udah ganti jadi user edit. Nah ini udah berubah nih. Kemudian tinggal nih ngosongin ya, ngosongin seperti biasanya ya.
Ya, kalau ini, nah untuk ngedit, oke. Nah, ini nggak usah di reset, tapi ini akan ngambil ya, ini akan ngambil dari tabel. Jadi harusnya ketika klik manajemen user ini, internetnya agak lemot ya, ketika ini kan datanya admin 2 dan seterusnya, ketika klik ubah di sini, nah ini harusnya keluar admin 2 ya, password dan seterusnya ya. Tuh, nah caranya gimana, berarti kita mainan di PHP nya di sini. Nah ini ya. Oke, kita mainan lagi di PHP-nya, bukannya di sini tapi di sini. Ya, if user add, nih yang tombol. Ya. Ini tombol ini enggak. Nah, tombol ini turun ke bawah sampai sini. Nah, di sini kita tambahin else if ya, else if iset ya, iset kurung $_get kurung kotak pay ya. Ini untuk apa? Untuk ngambil ini, pay. Ini kan metodenya get nih, kita ngambil pay ya. Get pay, kemudian nah $p sama dengan $_get pay ya. P ini tadi ya, di variabel ini variabelnya P. Kemudian kalau sudah, jika variabel P ya sama dengan, kalau yang di atas variabel P nya sama dengan user_edit, nah user_edit, nah maka apa, maka di sini ya, di sini untuk ngetes gini ya, nih bener nggak, masuk sini untuk ngedit misalkan. Oke, saya refresh ya, refresh ya. Nah nih masuk sini untuk ngedit ya, bener ya, berarti masuk sini. Oke, saya tutup pakai Ctrl Slash. Nah di sini kita ambil user ya, username-nya sama dengan $_get ya. Get apa? Get ini. Nah ini kan primary key-nya kan, ini variabel, ini value, get user ya, user. Jadi kalau mau ngambil value-nya dari URI seperti ini variabelnya ya $_get pay, $_get user, dan ini kan pemisahnya ya, ini value-nya ya, user sama dengan $_get user. Oke, kalau ingin tahu itu hasilnya seperti apa, nah kita buka lagi untuk ngedit usernya nih ya, user. Oke, saya refresh di sini ya, refresh nih ya, user admin 2. Nah keluarkan nih admin 2 ya. Oke, saya tutup. Sekarang keluarkan untuk yang lainnya juga ya, yang lainnya kita keluarkan, kita bikin query ya, $key sama dengan MySQL query $koneksi ya. Nah, koma, kita kita ambil apa aja nih, select username udah, select password ya, select password, nama, alamat, kota, telepon, level, tipe, status dari tabel user, where ada syaratnya, where username sama dengan $user ya, $usernya dari sini ya, $get_user. Kemudian $d, kenapa kita nggak pakainya
kita nggak pakai lagi while karena kita hanya ngambil satu data aja ya. Untuk ini kan satu data tok ini kan, nah makanya kita nggak pakai while. Kalau udah seperti biasanya, dolar nama sama dengan dolar D. Ingat nama, password dulu. Dolar password ya, pas aja lah, dolar pas sama dengan dolar D. Nih password berarti dolar D 0 ya. Array ke indeksnya 0, kini nama 1 ya, 1 nama alamat sama dengan dolar D 2, kota sama dengan dolar D 3, telepon sama dengan dolar D 4, telepon level sama dengan dolar D 5, level tipe sama dengan dolar D6 ya, dan 7 itu status ya, 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah ya, ini kalau udah, terus gimana, coba kita refresh. Nah keluar semuanya kan nih ya, admin 2 password ya, seperti ini, admin 2 password, nama, jalan, kota, level, dan seterusnya. Nah admin karena dia primary key ini tidak bisa diubah ya, kita harus bikin inputannya ini adalah disable ya. Caranya di mana? Balik lagi ke air.js ya. Oke, kita balik lagi ke air.js. Mana tadi? Nah, ini reset ya, di resetnya sudah. Kemudian kita ini disable primary key-nya ya, disable primary key-nya itu kan username ya, kita disable. Oke, selektornya, username selektornya itu dia di mana, dia ada di ini ya, dia ada di ID user form, kemudian nih input ya, username. Oke, berarti kita selektornya seperti biasa, user underscore form input. Nah lebih detail, inputnya kan banyak kan, input name-nya adalah nih, name-nya adalah user. Nah ini masukkan user, name-nya adalah user ya, kemudian tinggal dia apa, dot, dikasih atribut. Nah dikasih atribut ya, atributnya adalah apa, disable, kemudian statusnya true. Nah, oke, kita refresh, nah ini ya, ini nggak bisa diapa-apa, ini password masih bisa double klik, ini admin ini nggak bisa ya. Jadi ini kita bikin disable, caranya seperti ini ya. Atribut itu dia menambahkan atribut nih, inspect. Nah dia menambahkan, ini menambahkan atribut disable sama dengan disable ya, itu untuk menambahkan. Nah kemudian jangan lupa di ini ya, di sini harus ditambahkan juga ya. Coba kalau ini misalkan kita klik ya, misalkan kita klik simpan, kita di network, kita klik simpan ya, kita klik simpan. Nah ini ya, header post payloadnya. Nah
user ini atas ya, sudah di admin 2. Kemudian tombolnya, nah ini tombolnya sudah user underscore edit, passwordnya undefined pas 2. Oke, nggak apa salah, biarin aja. Nah, cuma di sini username-nya hilang karena di disable ya. Ini di disable, username-nya hilang. Harusnya di sini ada lagi user ya, ada lagi data, ada lagi user, nah hilang. Nah, berarti kita harus menambahkan tapi nggak kelihatan. Nah, itu namanya inputnya, type-nya adalah hidden. Oke, kita tambahkan di sini ya, tambahkan, menambahkan ya elemen input dengan tipenya hidden. Nah, caranya yang tambahkan selektornya adalah user underscore form ya, kita append, kita sisipkan, ini kotak koma, kita sisipkan input type sama dengan hidden, name-nya adalah user ya, name-nya sama seperti ini ya, user. Nah, ini ya, name-nya user, name-nya sama dengan user. Kemudian value-nya, nah nilainya apa nih nilainya ya, nilainya value-nya adalah oke, untuk menyambung ya, ini nyambungkan string dengan variabel. Nah, nilainya kita dapatkan dari ini atas ini tadi, nilainya adalah admin 2. Nah, kalau ini tadi E1 kan, URI E1 ya, mana tadi konsol, E1 nya kan user underscore edit dan user ya. E1 ini kan masih ada lagi yang E2, coba kita tambahkan ya, kita tambahkan untuk E2, tambah E2 nya apa nih, plus E2. Oke, coba kita refresh dulu, kita refresh konsol, nah error ya. Oke, bagus kalau error, invalid left hand bla bla bla, ini errornya kita klik. Oh ya, errornya di sini ya, belum. Oke, ini kita matikan dulu ya. Oke, kita refresh lagi, kita refresh. Ini tergantung koneksi internetnya ya. Nah, ini E2 admin 2, E2 itu ini admin 2 ya. Berarti di sini kita buka lagi E2 dah ya, 2. Oke, sekarang kita refresh ya, kita refresh. Oke, kita refresh. Bentar, ini username inspect mana ya, nah ini ya. Nah, ini kita tadi bikin ini input type hidden, name user value admin 2 ya. Pak, kita balik lagi aja biar tidak beruwet. Oke, kita balik dulu ya, ini makin siang makin lelet nih koneksinya. Oke, kita klik ubah ya, kita klik ubah. Nah, kita klik ubah, dia masih proses ya, kita klik ubah. Nah, ini ya admin 2 dan seterusnya nih ya, karena ini di disable ya, disable, maka dia nggak ngirim.
supaya input dengan name user ini tetap ngirim, maka kita bikin ini tipenya hidden, name-nya user, value-nya admin 2, sama kan admin 2. Nah, kalau sudah admin 2 ini ya, oke, bentar, ini ada yang tadi masalah passwordnya, masalah ini ya, echo $pas2, $pas2 nya itu enggak ketemu, berarti tinggal ditambahin ini aja ya, $pas ya, ini $pas, ini $pas2 sama dengan password hash $pas, password default ya, nih $pas2. Oke, $pas2, oke, kita refresh. Oke ya, kita refresh. Ini keluar lagi ya, keluar lagi. Nah, ini kemudian kita klik simpan, coba kita klik simpan, kita lihat di network ya, kita lihat di network. Nah, di bagian sini nih ya, oh ini password yang sudah ke hash ya, sudah ke hash, namanya admin 2. Nah, ini kan ada usernya admin 2 ya. Nah, berarti ini data ini sudah kekirim ya, data sudah kekirim ke server tapi belum masuk database ya. Ini kan protokolnya ya, bahwa nih request methodenya post, statusnya oke, respon headernya ini, dan payloadnya adalah ini ya, nama, alamat, kota, dan usernya admin 2. Oke, nah setelah ini berarti kita memasukkan data yang sudah diubah ini, kita ubah ya, bukan kita masukkan ya. Kita ubah data ini di tabel user. Ya. Kita ubah data ini di tabel user. Nah, kita masuk lagi ke sini ya. Nah, ini tombolnya. Tadi user add. Nah, ini user add. Sekarang ke user edit. Ya, sama seperti di sini ya, user add, oh ini bukan user edit, nah ini ya, user edit ya, ini user edit mana tadi, nih user add, kita tambahi else if $t ya, sama dengan $t ini kan dari post tombol nih, lihat di payload. Nah, nih post tombol itu, variabel post tombol ini isinya adalah user underscore edit ya. Udah, berarti kita user underscore edit. Nah, oke. Terus ke edit. Nah, kita ambilin satu-satu lagi ya, dari user dan seterusnya. Kita copy aja dari sini. Loh, nggak ada ya. Oh, ini tombol user add. Nah, ya, kita copy aja dari sini. Ya. Kita copy dari sini. Nah ya, nah ini masuk ke sini. Oke, user $post user ya, user password. Nah, ini karena passwordnya ini ya, password ini itu kan sudah terhash seperti ini ya, kalau nggak diubah ya. Kalau nggak diubah akan sama ya, jadi nggak perlu di password hash ya. Jadi
biarin aja ya. Kalau kita kasih password hash, maka dia akan nge-password hash ini ya, seperti itu. Oke, kemudian password 2. Oke, kita hilangi dulu. Kemudian nama sama alamat status oke ya. Oke, kemudian ini kita update ya. Kita saat ini kita belum ini ya untuk verifikasi passwordnya ya. Jadi biarin dulu apa adanya. Kita apa namanya? Oh bentar-bentar. Pas. Oh ini pas ini dari sana. Oke, enggak apa-apa. Atau bentar. Oke, kita masukkan dulu aja ya. Kita masukkan dulu MySQLi underscore query koneksi. Loh, hilang. Oh, kebablasan. Ini koma update tabel apa? User. Set yang diubah apa? Nah, set. Oke, di sini kita set yang diubah. Oke ya, ini karena password kita nanti ya, kita urusannya password itu nanti, kita set yang nama. Set nama sama dengan $nama, kemudian nama terus alamat sama dengan $alamat, kemudian setelah alamat kota sama dengan $kota ya, copy paste ya, kota, setelah kota TLP ya, TLP kemudian level kemudian tipe ya, tipe, kemudian setelah tipe ini status. Nah, status ya, kemudian where primary key-nya, where username sama dengan $user. Oke. Kemudian kalau udah ya seperti biasa dikasih ini kalau masuk. Nah, ini ya. Affected rows. Nah, ini kalau masuk berarti data berhasil diupdate. Data gagal diupdate misalkan. Oke, seperti ini. Ya, kemudian oke, kita mulai dari manajemen user ya, admin 2. Oke, diubah ya, password nggak usah diubah, biarin aja. Kemudian namanya admin 20, ini tambahi 240, Semarang 2, ini tambahi 2, misalkan 2. Admin diubah bendahara, RT ganti kos, tidak aktif jadi aktif ya. Oke, kita klik simpan. Nah, data berhasil diupdate ya, data berhasil diupdate ya, diupdate jadi seperti itu. Bisa kita lihat, close, kita lihat di manajemen user. Nah, limitan user dan ya udah berubah ya, 22 bendara, kos dan aktif ya. Ya, ini adalah untuk mengubah ya, untuk mengubah data dari user ya. Kemudian kalau nambah lagi ya, ini kalau mau nambah lagi klik manajemen user. Ini kalau mau mengubah datanya lagi ya, ini kalau mengubah datanya lagi.
Oke, silahkan dicoba dulu untuk manajemen user untuk mengubah data. Oke, silahkan dicoba.